saya Mutiara Sari, saya kelas RC1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 61201230250. Mata pelajaran pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Edi Saranta Karina Sembiring SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi. Apa sih makroekonomi tersebut? Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Baik, meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, namun ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini. Kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat adanya fluktuasi penerimaan negara jangka pendek siklus bisnis, dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan pendapatan nasional, model makroekonomi yang ada, dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis. Apa sih contoh dari ekonomi makro? Saya akan menjelaskan sedikit contoh dari ekonomi makro. Contoh fenomena makroekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB, dan juga fenomena pengangguran yang memang banyak sekali terjadi di Indonesia ini. Ekonomi makro memiliki 3 komponen pokok yang terdiri dari fiskal, moneter, dan neraca pembayaran. Masing-masing komponen tersebut memiliki neraca masing-masing. Fiskal dicerminkan oleh neraca anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sedangkan moneter diwakili oleh neraca konsolidasi sistem moneter. Sedangkan neraca pembayaran sesuai dengan namanya dapat dilihat dari neraca pembayaran. Ketiga komponen tersebut memiliki kontribusi salah satu tujuan dari ekonomi pembangunan. Baik, selain neraca pembayaran masih ada beberapa permasalahan ekonomi makro lainnya. 5 permasalahan ekonomi makro yaitu inflasi yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya, terus ada pengangguran, terus ada pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan tidak stabilnya ekonomi. Saya akan menjelaskan bagaimana adanya faktor-faktor tersebut dan cara penyelesaiannya. Pengangguran terjadi karena ada kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dan dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran juga disebabkan oleh kesenjangan informasi dan keahlian yang dimiliki. Cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah mengadakan pelatihan kerja, menambah lapangan pekerjaan, terus meningkatkan daya beli masyarakat, terus memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja masih ada. Membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan dan lainnya. Permasalahan pertumbuhan ekonomi. Umumnya permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata, nilai gross domestic product atau bisa disebut GDP,
tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi yang tidak stabil khususnya dalam hal produksi menimbulkan sebagai permasalahan. Salah satunya kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi akibat kestabilan ini. Pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasi tidak stabilnya kegiatan ekonomi adalah dengan meningkatkan kegiatan produk barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada inflasi, merupakan naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pengadaan komoditas dan tingkat pendapatan masyarakat. Cara mengatasi inflasi ada dua cara. Ada dua cara untuk mengatasi inflasi, yakni dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah peredaran uang. Contohnya penerapan kebijakan suku bunga dan kebijakan operasi pasar terbuka. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan dengan mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Contohnya menghemat pengeluaran pemerintah melakukan pinjaman dan menaikkan tarif pajak. Ada juga ketimpangan neraca pembayaran. Ketimpangan neraca pembayaran merupakan kesenjangan antara jumlah perolehan ekspor dan impor dan pembayaran untuk impor. Apabila biaya impor terlalu besar, devisa akan berkurang. Nilai tukar uang bisa menurun pula, serta industri nasional berbasis impor akan mati. Sedangkan jika nilai ekspor terlalu besar, mata uang lokal akan menguat terhadap mata uang luar negeri. Dampaknya nilai impor akan naik sehingga memuat industri berbasis bahan baku dalam negeri menjadi mati. Cara mengatasi ketimpangan neraca pembayaran yaitu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh terlalu tinggi dibandingkan nilai impor. Begitu pula nilai impor yang harus tetap terkendali dan tidak boleh lebih tinggi dibanding ekspor. Baik, demikian penjelasan saya tentang makroekonomi. Semoga penjelasan ini cukup untuk menunjang UAS, ujian akhir semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.